Sumber kita ini ngasih ilustrasi benturan budaya atau culture shock yang ekstrim banget. Dari pengalaman si pembicara sendiri. Dia bandingin dua kutub budaya di Indonesia yang dia alami langsung. Iya, dari daerah asalnya di Sumatera, spesifiknya komunitas budaya kayak Palembang atau Komering, dibandingin sama Jawa Tengah, khususnya Magelang. Itu perbedaannya drastis banget. Gila sih ceritanya, di lingkungan asalnya di Sumatera itu, kalau Anda natap mata orang asing di jalan, itu bisa diartiin ngajak berantem loh. Benar. Tapi yang paling bikin saya geleng-geleng tuh bagian ini. Kalau ada orang jatuh dari motor, jangan ditolong. Iya, aneh kan kedengarannya? Kan niat kita nolong orang apes ya, tapi itu malah dianggap menghina harga dirinya. Dia ngerasa direndahkan. Niatnya mau jadi pahlawan, malah diajak duel. Itu paradoks sosial yang luar biasa. Terus coba Anda bandingin pas dia pindah ke Magelang. Beda bumi langit ya. Beda banget. Budaya di sana sangat komunal, berfokus pada kesopanan. Anda jalan kaki jauh, tiba-tiba disapa, monggo sama orang yang sama sekali nggak Anda kenal. Bahkan sampai disuruh mampir minum teh kan? Betul, dua realitas ini nunjukin betapa berbahayanya kalau sebuah organisasi itu nggak paham soal sosiologi misi. Sosiologi misi, maksudnya gimana kita bisa baca ruangan secara sosial sebelum kita buka mulut gitu? Persis banget. Coba bayangin Anda bawa SOP komunikasi dari Jawa yang isinya harus senyum, natap mata, nyapa orang asing, terus Anda terapin mentah-mentah di daerah yang anggap kontak mata itu agresi. Wah, niat hati bawa pesan damai secara sosiologis Anda malah nyatain perang. Nah itu dia. Dan ini terjadi di banyak banget organisasi. Banyak komunitas yang akhirnya cuma ngurung diri, nolak ngelakuin misi keluar karena mereka takut. Takut nyinggung ya? Takut bergesekan sama adat lokal, takut nyinggung kelompok dominan, atau takut masalah hukum. Jadi kalau kita buta huruf secara budaya, misi kita tuh mati sebelum lahir nggak peduli niat kita semulia apa. Iya, sayang banget kan? Terus pertanyaannya, gimana dong kita nyebrangin jurang yang dalam banget itu? Kita kan nggak boleh maksain cara kita, tapi kita juga nggak mau kehilangan jati diri misi kita. Dan ternyata materi ini punya jawaban yang elegan banget. Dan asalnya dari filosofi Jawa kuno loh. Oh, yang konsep pagar mangkok itu ya? Iya, pagar mangkok ngelawan pagar tembok. Ini tuh salah satu metafora sosiologis paling kuat yang saya tangkap dari materi ini. Filosofi yang indah banget emang. Jadi maksudnya, pagar mangkok itu daripada kita bangun tembok bata 3 meter yang ada kawat durinya buat ngelindungin organisasi dari orang luar, mending kita pakai mangkok, berbagi makanan. Sederhana tapi ngena ya. Banget. Secara praktis, pagar mangkok ini berarti kita ngejadiin kebaikan yang inklusif sebagai sistem keamanan utama kita. Pembicara ini cerita pengalamannya waktu nyewa rumah yang nempel persis sama tembok pondok pesantren. Wah, sebagai minoritas di situ posisinya rentan banget kan secara teori? Sangat rentan.